Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi hari ini saya yang biasa menyampaikan kajian Asmaul Husna. Hari ini kajiannya agak berbeda dengan tema yang berbeda karena kita berada di masih di bulan Maulid. Betul Bu? Kayaknya nggak bicara Nabi di bulan Maulid kurang pas gitu. Walaupun ada beberapa Asmaul Husna yang tentu bisa kita kaitkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Asmaul Husna Al-Hamid yang artinya Maha Terpuji. Dan Al-Hamid ini akar katanya sama dengan Nabi Muhammad. Al-Hamid Muhammad, asal katanya Hamida. Hamida memuji, Al-Hamid Maha Terpuji, Muhammad terpuji. Alhamdu apa alhamdu? Segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama lain dari Nabi Muhammad Ahmad. Jadi Ahmad, Mahmud, Tahmid, Hamdalah, Alhamdulillah itu seakar. Kenapa Nabi Muhammad dinamakan Muhammad? Karena dia semua yang datang dari beliau semuanya terpuji. Tidak ada yang tercela. Sempurna. Makanya kenapa Allah Al-Hamid Maha Terpuji? Karena Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Yang sempurna dipuji, yang tercela, yang kurang dicela. Biasanya kan begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang mukjizat akhlak. Biasanya orang bicara mukjizat Isra Mi'raj misalkan. Bicara tentang air yang keluar dari jari-jari Rasulullah. Mukjizat. Terdengarnya suara tasbih dari makanan. Nah, mukjizat juga. Batu memberi salam kepada Nabi. Mukjizat. Rintihan batang kurma yang merindukan Nabi karena Nabi tidak lagi menjadikan mimbar, tapi buat mimbar yang lain. Itu juga mukjizat. Nabi mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi di masa depan. Itu juga mukjizat. Tapi hari ini bukan mukjizat itu yang akan kita bahas, yaitu mukjizat akhlak Nabi. Nanti kita akan lihat mukjizat akhlak Nabi itu luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bicara tentang akhlak Nabi ini sangat luas. Maka yang bisa menyimpulkan apa itu akhlak Nabi, yaitu Al-Quran itu. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya,
Apa itu akhlak Nabi? Maka jawaban yang bisa menjawab semua, karena akhlak itu banyak. Dermawan akhlak, ya, siapa lagi? Jujur akhlak, kasih sayang akhlak, keberanian akhlak, tawadu akhlak, panjang. Tapi Bunda Aisyah radhiyallahu anha ingin merangkum semua akhlak Nabi itu dengan satu kata. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Quran. Nabi Quran yang berjalan. Itulah kira-kira. Kalau Quran yang tertulis di mushaf. Tapi Nabi adalah Quran yamshi fil ard. Quran yang berjalan di muka bumi. Dan kita di hari ini kekurangan Quran yang berjalan, bukan kekurangan mushaf. Betul nggak? Orang tidak melihat Islam pada pribadi-pribadi muslim. Iya kan? Orang kenal lama kita lama, tapi belum mau ke masjid gara-gara kenal kita. Berarti dia belum melihat akhlak Nabi pada kita. Ibu-ibu yang belum ke pengajian, kenal ibu-ibu belum datang ke pengajian, berarti kita belum berakhlak Nabi. Mestinya orang melihat keindahan Islam pada diri kita. Setelah kenal kita pengen ngaji, setelah kenal kita pengen ikut ke masjid. Kenapa? Persona akhlak. Karena orang gak akan kagum kepada Islam gara-gara sholat kita, enggak. Orang gak tertarik ke majlis taklim ikut ibu-ibu gara-gara ibu-ibu rajin ke majlis taklim, enggak. Orang tertarik ke masjid mau ikut majlis taklim gara-gara melihat akhlak ibu yang mulia. Subhanallah. Maka kita adalah duta-duta Islam. Jangan sampai orang menjelekkan Islam melalui kita. Ya kan? Kita adalah benteng-benteng Islam. Jangan sampai orang menuduh Islam, menjelekkan Islam melalui kita. Seharusnya orang mengenal Islam melalui kita, dan itu satu kata, yaitu akhlak. Kita belum bicara mukjizatnya ya. Belum, kita nanti poin-poinnya kita bicarakan mukjizat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Akhlak Nabi itu mulia. Tentu kita tahu yang mengakui akhlak Nabi mulia itu Allah. Allah memuji Nabi dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita mau tahu kita hebat tuh, lihat siapa yang muji. Bener nggak? Halo? Kita ustadz yang muji siapa dulu gitu. Kalau jamaah yang muji biasa aja. Tapi kalau yang muji kita misalkan profesor, ya ini kan. Ibu nyanyi, yang muji ibu bukan penyanyi. Biasa aja bu, ya kan bu? Nggak tahu kaidah menyanyi, tapi ibu nyanyi. Yang muji ibu pakarnya penyanyi, baru hebat. Kalau yang muji, yang tahu, yang zahir, yang batin, Allah yang muji. Subhanallah, nggak mungkin salah. Itu pasti pujian itu pujian yang sesungguhnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang muji Nabi itu bukan cuma kawan, sahabat, tapi juga lawan memuji. Nabi itu kira-kira kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu berapa kira-kira jumlah sahabat Nabi? Kira-kira berapa semuanya? Sahabat adalah yang pernah ketemu Nabi. Jadi yang sezaman sama Nabi tapi belum pernah ketemu Nabi nggak disebut sahabat. Misalkan Nabi masih hidup, tapi orang itu berada di tempat lain yang belum pernah ketemu Nabi, dia nggak disebut sahabat. Syarat disebut sahabat harus pernah ketemu walaupun sekali kepada Nabi. Berapa jumlah sahabat? Takut salah kelihatan. Belajar salah nggak apa-apa. Nabi itu kurang lebih jumlah sahabatnya 100.000. 100.000, ndak ada yang jelekin Nabi loh.
Hadis-hadis yang ada di kitab hadis itu kan ceritain Nabi semua, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Bagaimana kehidupan Nabi, jalan Nabi, bahkan keringatnya sama Nabi itu diceritain. Nggak ada yang sifatnya privacy gitu, nggak ada. Kalau tokoh-tokoh sekarang bilang apa? Ya liput si liput, tapi yang privacy saya jangan diliput, kan gitu. Nabi semuanya, tidurnya, mau ke toiletnya, rambutnya, ubannya, semuanya diceritain detail. Tapi tidak ada satupun cerita yang jelek. Sahabat Nabi 100 ribuan itu semuanya memuji Nabi. Waduh, kita kalau tanya tetangga 5 rumah dari sebelah kanan kita, kira-kira kalau orang nanya kita, kira-kira kepada tetangga kita ceritanya yang baik-baik saja tuh yang buruk. Tetangga sebelah kiri coba tanya, tetangga sebelah kanan, tetangga depan, belakang. Nggak usah sampai 100 ribu. 5 rumah, kanan, kiri, depan, kanan, orang tanya kita, pasti orang ketemu aib kita. Bener nggak? Nabi, jamaah sekalian, 100 ribu sahabat, semuanya mencintai Nabi. Tapi itu kan teman, Ustaz, sahabat. Bahkan musuh pun, jamaah sekalian, memberikan kesaksian bahwa beliau itu orang yang sangat mulia. Contohnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendeklarasikan kenabian beliau, beliau memanggil orang-orang Quraisy itu. Beliau naik Bukit Sofa, lalu beliau memanggil kabilah-kabilah itu. Kata Nabi, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, disebut semua. Semuanya akhirnya berkumpul. Yang nggak bisa hadir mengirimkan wakil untuk hadir di situ. Setelah semuanya berkumpul, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai kaum, seandainya aku sampaikan kepada kalian berita bahwa di belakang lembah ini akan ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Semuanya menjawab, kami percaya ya Muhammad. Kami belum pernah mendapati engkau berbohong sekalipun. Nah, ini berarti apa? Kesaksian mereka bahwa Nabi orang yang jujur, orang yang al-amin, bisa terpercaya. Baru kemudian Nabi mengatakan, kalau demikian saya berikan kabar gembira kepada kalian bahwa saya adalah seorang utusan Allah, dan jika kalian tidak beriman akan ada azab yang pedih bagi kalian. Baru ketika beliau menyampaikan yang kedua ini, barulah Abi Lahab menunjukkan tangannya, celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad, celaka engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Turunlah surat Al-Lahab. Tabbat, celaka Abi Lahab. Itu gaya komunikasi Nabi itu keren. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu, dipancing dulu, kalian percaya nggak sama saya? Gitu. Percaya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir pun menggelari beliau dengan Al-Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Abu Sufyan ketika masih kafir, suatu saat beliau berjumpa dengan Kaisar Romawi. Kaisar Romawi mendengar ada orang dari Arab mengaku Nabi, ketemu dengan pemimpinnya, tokohnya orang Arab, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir, jemaah sekalian. Lalu Kaisar Romawi ini bertanya, bagaimana nasabnya yang mengaku Nabi ini? Kata Abu Sufyan, nasabnya mulia. Pernah nggak dia berdusta sekalipun? Kata Abu Sufyan, nggak pernah. Kemudian ditanya lagi oleh Kaisar, apakah orang yang
semakin mengenalnya kemudian ada yang murtad, setelahnya enggak. Orang makin mengenalnya makin jatuh cinta kepadanya. Disebut akhlak-akhlak mulia oleh Abu Sufyan, padahal ini adalah musuh jamaah sekalian. Ini kesaksian akan kemuliaan itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mau dengerin ceramah saya belum jadi tetangga saya. Jadi kita kalau belum pernah jalan bareng, belum pernah bermuamalah soal uang sama saya, berarti ibu-ibu, bapak-bapak belum tahu saya. Tapi kalau kita pernah berjalan bareng, ya, kemudian makan bareng di restoran, lihat tuh Ustadz ngeluarin dompetnya nggak, gitu ya. Ya kan? Orang kelihatan kalau kita udah pernah berpergian bersamanya, tahu jati dirinya, pernah berbisnis dengan kita, pernah berinteraksi soal uang, baru ketahuan siapa orang itu. Nah jemaah sekalian, jadi sahabat Nabi makin kenal Nabi, makin jatuh cinta kepada Nabi. Kalau kita makin tahu orang itu, makin tahu belangnya dia. Subhanallah. Saya kadang-kadang ada yang cerita gitu, saya nggak sebut nama. Cerita tokoh A, tokoh B. Dia cerita tanpa saya pancing-pancing. Ini Ustadz, mohon maaf nih ceritanya. Ternyata begini begitu Ustadz. Sudah gak usah cerita. Jadi ternyata karena dia pernah akrab sama tokoh A, tokoh B, Ustadz A, Ustadz B, tahu belangnya. Artinya apa? Semakin orang kenal dengan kita, semakin kebongkar aib kita. Tapi Nabi Muhammad semakin lama berinteraksi, semakin terpesona dan terkagum-kagum kepada beliau itu. Subhanallah. Ibu dulu waktu suami, sebelum jadi suami kan terpesona ya Bu. Setelah jadi suami semakin terpesona atau bagaimana Bu? Ya Allah, baru tahu saya kan gitu. Atau bapak juga demikian, ya Allah, nggak sesuai dengan yang saya duga. Nabi Muhammad ya semakin dikenal, semakin berinteraksi, semakin terpesona orang, memang luar biasa. Seorang pendeta Yahudi, ini kita belum bicara mukjizatnya ya. Nanti saya cerita mukjizat akhlaknya. Seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam mendengar dari orang-orang Ansor ada seseorang yang diakui Ansor ini sebagai nabi. Waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ini sahabat Ansor kan menyambut kedatangan Nabi. Abdullah bin Salam ikut-ikutan juga, penasaran ini Nabi beneran atau bukan. Karena dia orang Yahudi, dia sudah mempersiapkan pertanyaan untuk Nabi Muhammad. Ini kalau dia bisa jawab ini Nabi beneran. Ketika Nabi datang, orang-orang berdesakan. Abdullah bin Salam Yahudi ini ikut berdesakan. Pertama kali dia melihat wajah Nabi, belum nanya, dia bilang apa? Tidak mungkin ini wajah yang pendusta. Jadi belum bicara, belum bertanya, langsung bisa tahu ini nggak mungkin orang ini pendusta, nggak mungkin orang ini berdusta. Itu berarti apa? Wajah Nabi itu kalau dilihat orang langsung beriman, langsung kagum, luar biasa. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang melihat Nabi, iman naik. Nggak tahu kalau ngelihat kita, iman naik atau tensi naik. Karena ulama kita mengatakan, wali-wali Allah itu kalau kamu lihat, kamu ingat Allah. Itu ciri wali Allah, kalau kamu ketemu dia, kamu ingat Allah. Berarti kalau ingat utang, itu wali kelas sama wali murid. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke mukjizat akhlak yang pertama. Ini kelihatannya kalau kita nggak bahas,
kita nggak ngelihat mukjizat ini, tapi ketika kita bahas, subhanallah, luar biasa. Yang pertama, jamaah sekalian, Nabi tidak pernah berkomentar jelek terhadap makanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Nanti apa sih yang disebut mencela? Nanti kita lihat tafsir para ulama kita. Nabi nggak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akalahu, jika beliau menyukai maka beliau memakannya. Wa illa tarakahu, dan jika tidak maka beliau tinggalkan tanpa berkomentar jelek terhadap makanan itu. Dan itu sepanjang hidupnya beliau nggak pernah komentar jelek tentang makanan. Apa kata Imam Nawawi tentang hadis ini? Kata Imam Nawawi, tidak mencela makanan adalah adab makan yang sangat ditekankan. Lalu beliau mengasih contoh, apa sih bentuk mencela makanan? Kaqaulihi malih, seperti seorang berkata, keasinan. Halo, siapa di dunia ini yang nggak pernah bilang keasinan? Qalilul milah, kurang asin. Coba siapa coba? Hanya satu orang bisu doang paling, ya kan? Kemudian apa, ham yang kok kecut ya? Kurang matang, masih kasar, terlalu lembut. Wah, itu kata Imam Nawawi, itu orang berarti mencela makan. Dan yang menarik, Imam Nawawi ketika membaca hadis ini beliau melihat ini perkara yang serius gitu loh. Kalau kita mungkin, oh Nabi nggak mencela makanan, wah udah selesai. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang nggak pernah bilang kemanisan, keasinan? Berarti di dunia ini nggak ada yang selamat. Semuanya pasti berkomentar tentang makanan. Kadang-kadang bapak-bapak diundang maulid, dikasih dodol. Ini dodol apa sendal sih gitu, banget gitu. Tapi 5 habis. Pas pulang nanya sama panitia, dodol masih ada belum? Masih ada nggak dodol? Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat riwayat yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari, suatu ketika Nabi dihidangkan kadal gurun, namanya dob. Dob itu kadal gurun. Di situ Khalid bin Walid, di depan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Nabi dihidangkan dob, kadal gurun. Udah dimasak ya. Lalu Khalid memakan kadal gurun itu depan Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari. Tapi kemudian Rasulullah sama sekali tidak menyentuh makanan tersebut. Khalid makan, Nabi nggak makan. Maka Khalid bertanya, aharamud dhabu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kau nggak makan, apakah dhab ini haram? Apa
kadal gurun ini haram. Dengarkan kata Nabi, ini mukjizat. Karena kalau kita bilang jijik saya melihatnya, tersinggung yang menghidangkan, betul nggak? Saya nggak suka makanan dop, gitu kan? Itu juga akan membuat tersinggung orang yang menghidangkan. Maka jawaban kira-kira yang membuat yang menyiapkan hidangan itu nggak tersinggung apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jawaban Nabi. La walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni u'afuhu. Bukan haram wahai Khalid, tapi itu makanan yang tidak biasa dimakan di tempatku, gitu. Sehingga aku tidak memakannya. Coba kalau kita ke Palembang tuh duren ditempoyain itu, tempoyan difermentasi ya. Makan tempoyak terus kita cium. Kan gitu kan. Kita paling begitu kan? Mungkin kita bisa bilang, aduh saya di kampung saya belum pernah nih, makanya saya nggak makan. Jadi luar biasa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat faidah dari dua hadis tadi. Ketika Nabi mengomentari kadal gurun tadi, dan ketika disebutkan oleh hadis tadi bahwa Nabi nggak pernah mencela makanan. Yang pertama, Nabi tidak pernah sama sekali mencela makanan. Itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang pun di atas muka bumi ini. Tak ada yang bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Mungkin kalau kita nggak komentarin makanan seminggu masih oke. Tapi kalau seumur hidup, Nabi seumur hidup tidak pernah ya berkomentar soal makanan. Ibu, kalau makanan enak ibu komentar nggak? Enak. Kalau enak diem biasanya bapak-bapak. Yang kedua, Nabi kalau komentar yang tidak menunjukkan pencelaan terhadap makanan, makannya nggak dicela. Di kampung saya nggak biasa, orang kaum saya nggak biasa makan ini. Kemudian tadi semuanya udah saya sampaikan ya, poin-poinnya ketika menjelaskan hadis tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mukjizat yang pertama. Saya pikir ketika dijelaskan tadi benar-benar mukjizat ya. Ya kita kadang-kadang makanan udah gratis masih komentar lagi. Gratis makanan masih komentar juga. Komentarnya jelek, udah gitu ngebungkus juga lagi. Yang tasnya paling gede biasanya suka ngebungkus itu. Yang kondangan tasnya gede-gede itu. Di sini mah nggak ada, paling 1, 2, 5. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lihat mukjizat yang kedua. Anas bin Malik itu adalah pelayannya Rasulullah. Jadi ibunya Ummu Sulaim melihat ada orang yang memberi ini kepada Nabi, memberi itu, dia bilang aku nggak punya apa-apa, maka aku kasih anakku kepada Rasulullah untuk menjadi pelayannya. Jadi usia belasan tahun itu Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? 10 tahun aku melayani Rasulullah, belum pernah Rasulullah mengatakan kepadaku gitu. Belum pernah. Gitu, belum pernah. Coba ayo, siapa yang nggak pernah mengatakan gitu kepada pelayannya, pembantunya? Coba. 10 tahun kata Anas bin Malik aku melayani Rasulullah, nggak pernah berkata
Dan beliau tidak pernah berkata kepadaku, mengapa engkau tidak melakukan ini, mengapa engkau melakukan itu. Enggak pernah. 10 tahun. Bahkan pernah Anas bin Malik itu disuruh oleh Rasulullah, sebutlah untuk ke pasar, karena masih anak-anak ini. Tiba-tiba Anas bin Malik ini enggak pulang-pulang. Tiba-tiba nggak sengaja Nabi ketemu Anas bin Malik ini lagi main sama anak-anak. Emang masih anak-anak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa Rasul marah? Enggak. Rasulullah langsung pegang ininya, lehernya Anas. Bahkan memanggilnya bukan ya Anas, ya Unais. Kalau dalam bahasa Arab itu Salam Sulaim. Itu panggilan kelembutan. Kalau kita tuh kayak dicadelin gitu loh. Sayang, cayang. Jadi panggilan yang menunjukkan kelembutan. Ya Unais. Gitu. Nabi nggak bilang, kenapa engkau nggak pergi? Kenapa engkau malah main? Enggak. Wahai Unais, pergilah sesuai dengan yang kuperintahkan. Subhanallah. Jadi tak pernah berkata tak pernah menyalahkan mengapa dan mengapa tidak, mengapa kau melakukan ini. Subhanallah, 10 tahun. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga mukjizat. Kalau kita ini jauh dari akhlak Nabi, cepat sekali kita berkata gitu. Yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi itu punya pembantu dari orang Yahudi. Suatu hari pembantunya ini sakit, berarti pulang ke rumah. Rasulullah jenguk. Ketika menjenguk, apa kata Rasulullah kepada pembantu Yahudi ini? Kata Rasulullah, ya gulam aslim, wahai fulan masuk Islamlah. Orang Yahudi ini, anak ini kemudian melihat ke ayahnya. Ketika Nabi menawarkan Islam, dia lihat ke ayahnya. Ketika lihat ke ayahnya, maksudnya mungkin bagaimana pendapat ayahnya. Tiba-tiba ayahnya berkata, ya fulan ati Abul Qasim, wahai anakku, taati Abul Qasim, taati Muhammad. Subhanallah. Pertanyaan saya, mungkin nggak Yahudi dan ayahnya ini mengizinkan untuk masuk Islam kalau akhlak Nabi selama dia menjadi pembantu tidak baik? Nggak mungkin. Ayahnya bahkan mengatakan, taati Rasulullah, taati Muhammad, masuk Islamlah engkau. Ayahnya. Mukjizat akhlak yang luar biasa. Nah, biar nggak ngantuk, saya mau ceritain lagi akhlak yang bikin melek, insya Allah. Suatu hari Nabi bersama para sahabat, jamaah sekalian, ada pertemuan, lalu makan daging unta sama sahabat. Jadi sholat zuhur mereka berjamaah, setelah sholat zuhur makan siang pakai daging unta. Setelah sholat zuhur, Nabi dan para sahabat berada di dalam sebuah ruangan. Gak lama kemudian ada sesuatu yang gak ada suaranya, tapi baunya kemana-mana. Apa tuh, Bu? Bu, di ruangan ada yang buang angin. Suaranya gak ada sih, tapi baunya kemana-mana. Semua sahabat nutup hidung. Bilang, siapa nih, gak sopan banget depan Nabi gitu. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada yang ngaku. Lalu tibalah waktu asar, kan mau sholat nih Bu, asar. Kata sahabat-sahabat yang lihat nih, siapa yang wudu, berarti dia tuh biangnya. Karena di Arab nggak kayak model kita di zaman sekarang, wudu asal kita mau. Zaman itu nggak seperti itu, susah air. Lihat nih, kalau yang wudu nih berarti dia tadi yang buang angin.
Lalu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man akala lahma juzur. Siapa yang memakan daging unta, hendaklah dia berwudu. Sahabat semuanya bilang, ya Rasulullah, semua kita tadi makan daging unta. Kata Rasulullah, kalau demikian kalian semuanya berwudu. Kata yang buang angin, selamat, saya selamat. Maka dalam bab fikih, ibu-ibu, dalam bab fikih itu ada khilafiyah, apakah memakan daging unta itu membatalkan wudu? Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan batal karena Nabi bilang begitu. Ada yang mengatakan Nabi bilang begitu untuk nyelamatin tadi yang buang angin tadi. Nyambung ya Pak? Lihat bagaimana mujizat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ini mungkin tauladannya untuk bapak-bapak. Rasulullah SAW pernah sedang rapat bersama sahabat-sahabat besar di rumah beliau, di rumah Aisyah. Gak lama kemudian datanglah istri Nabi yang lain membawakan makanan di rumahnya Aisyah. Istri yang lain bawain makanan. Tiba-tiba Bunda Aisyah melihat ada piring yang bukan piring miliknya. Oh, ternyata ini dari istrinya yang lain. Apa yang terjadi oleh Bunda Aisyah? Ini piring dibanting. Dibanting depan Nabi, depan para sahabat. Pecah itu. Kira-kira kalau bapak melihat istri begitu diapain, Pak? Saya ingin melihat ini mukjizat ini. Kenapa? Kalau Nabi salah ngomong, kehormatan Aisyah akan jatuh. Dan Aisyah adalah ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Apa kata Rasulullah? Ini kalimatnya menurut saya kalau bukan Nabi nggak ketemu. Saya juga waktu baca itu geleng-geleng saya, subhanallah. Kata Nabi kepada sahabat besar itu, ibu kalian, kan istri Nabi itu kan ibunya orang beriman kan. Ibu kalian sedang cemburu. Gimana tuh? Ibu-ibu kalau dibilang mama lagi cemburu ya. Kira-kira ibu marah nggak? Enggak, ya kan? Ibu kalian lagi sedang cemburu. Subhanallah, itu kalimat pilihan yang luar biasa. Lalu Nabi merapikan piring yang pecah tadi lalu berkata, wahai Aisyah, gantilah piring. Jadi, tetap disuruh ganti, tapi tidak dicederai kehormatan dan kemuliaan ummul mukminin. Makanya kalau Nabi mulia di hadapan sahabatnya, Nabi mulia di hadapan musuhnya, yang paling penting lagi adalah Nabi mulia di hadapan istrinya. Karena istri kita itu bapak-bapak adalah penentu apakah kita baik atau enggak. Kalau baik di luar rumah sih orang nggak tahu kita. Kayak saya ini kan orang tahunya saya penceramah, titik, itu aja. Jadi orang kalau menganggap saya baik, dia cuma tahu saya penceramah. Tapi kalau istri saya tahu semua-muanya kan tentang saya kan. Gak mungkin saya bisa menutupi kekurangan saya di hadapan istri saya. Asli saya itu di depan istri saya, di luar banyak yang gak aslinya. Maka kalau istri saya bilang saya itu suami yang baik, baik beneran saya. Betul gak? Kalau istri saya bilang suamiku itu dermawan, itu berarti dermawan beneran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini PR bagi kita para suami. Apakah istri kita itu kagum sama kita apa? Apakah istri kita memuji kita? Nah kalau tidak,
berarti kita bukan orang yang baik sesungguhnya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik ada yang paling baik kepada keluarganya, aku paling baik kepada keluarga. Makanya Aisyah yang cemburu tadi, kalau ditanya apa akhlak Nabi, Bu, orang kalau cemburu kira-kira mulutnya bisa dijaga nggak? Enggak. Aisyah cemburu pernah nggak ngomongin jeleknya Nabi? Istri-istri Nabi bukan satu, nggak ada yang ngomongin kejelekan Nabi. Kita istri satu aja pasti ada kejelekan kita yang diomongin. Ada orang yang pengen beristri dua. Saya bilang, ente kalau belum sukses sama istri pertama, nggak usah istri kedua. Apalagi kalau istri pertama gara-gara yang kedua jadi hancur, itu nggak ngikutin sunnah. Sahabat dulu nggak pernah nikah lagi, kemudian yang pertama hancur, nggak ada. Setuju nggak Bu? Bu? Iya. Satu aja kita kalau ditanya, wahai istriku, apa akhlakku? Paling istrinya jawab, hancur Pak. Mau poligami begitu. Wow. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khawatirlah bapak-bapak kalau anak-anak kita. Saya kan punya anak ya. Anak saya tuh suka curhat, kasihan deh teman aku. Kenapa? Bapak ibunya itu diktator. Anaknya pengen masuk UGM, nggak boleh. Pokoknya anaknya nggak boleh jauh dari Jakarta, harus ada di Jabotabek. Kasihan Debi. Dia tuh ngiri ngelihat aku. Nah, saya bilang gitu. Saya melihat orang tuanya kan kelihatan baik-baik saja, berpendidikan dan semua-muanya. Tapi ternyata anaknya cerita kalau ayah ibunya diktator. Artinya apa? Anak kita, istri kita, pasangan kita adalah orang yang paling tahu tentang kita. Kalau mereka hormat sama kita, kalau mereka memuliakan kita, menganggap kita baik, insya Allah itu baik beneran. Dan istri-istri Nabi semuanya memuji Rasulullah SAW. Boleh beberapa lagi? Boleh nggak? Boleh, tapi suaranya jangan terlalu berat. Boleh. Suatu ketika seorang badui tiba-tiba menarik selendang Rasulullah. Menarik tiba-tiba gitu. Jadi saya pakai serban, terus sama orang Badawi ini, orang kampung ini ditarik. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad," nggak pakai manggil ya Rasulullah, "berikanlah harta yang telah Allah berikan kepadamu." Udah minta kasar lagi, ya kan? Orang mestinya kalau minta apa? Bos, gitu kan? Enggak kan, gitu kan? Panggil dengan panggilan yang mulia. Tapi orang ini tidak, sudah kasar, lalu minta lagi. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Beliau tersenyum. Lalu kemudian memberikan selendang itu kepada orang kampung, orang Arab. Sama itu berarti kalau kita misalkan mobil kita diserempet, kira-kira apa yang kita lakukan? Marah-marah. Itu kita. Rasulullah tergores, lehernya ditarik, nggak marah-marah. Kita keserempet mobil aja, sedikit gores, itu langsung ke kantor polisi. Rasulullah tidak. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan, ini biar ada konteksnya ke kita. Suatu hari Nabi sholat, imam sujud kelamaan. Sahabat sampai menunggu Nabi ini meninggal. Sampai yang lagi sujud sahabat donga. Pas donga, dia lihat ternyata Hasan dan Husain sedang menunggangi Nabi naik.
Setelah selesai sholat, sahabat-sahabat yang lain nanya, "Ya Rasulullah, tadi lama sekali kau sujud. Kami menduga ada yang terjadi dengan kau atau turun wahyu." Kata Nabi, "Semua itu tidak terjadi. Akan tetapi cucuku menunggangiku. Aku ingin menjadi tunggangan yang terbaik bagi cucu." Subhanallah. Kalau kita anak begitu kita bentak-bentak ya Bu ya. Suatu hari Nabi sholat dan ingin sedikit memanjangkan sholatnya. Tiba-tiba Nabi memendekkan bacaannya itu lebih pendek dari biasanya. Setelah selesai sholat, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tumben pendek. Ini lebih pendek daripada biasanya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Aku tadi ingin membaca agak panjang, tapi tiba-tiba aku mendengarkan suara tangis anak di dalam masjid. Maka aku segera memperpendek sholatku. Kasihan sama anak itu dan kasihan dengan ibu yang gelisah karena anaknya menangis." Subhanallah. Ini banyak ya ibu, kalau mau saya ceritakan banyak. Apalagi ya? Satu lagi aja. Suatu hari Nabi safar bersama para sahabat. Di perjalanan mereka semuanya kemudian menyembelih kambing. Sepakat untuk menyembelih kambing. Kata sebagian sahabat, "Aku yang menyembelihnya." Sebagian yang lain, "Aku yang mengulitinya." Sebagian yang lain mengatakan, "Aku yang mencincang-cincangnya." Sebagian yang lain mengatakan, "Aku memasaknya." Setelah semuanya terdiam, apa kata Nabi? "Aku yang mengumpulkan kayu bakarnya." "Ya Rasulullah, kami cukup. Kata Rasulullah, "Aku tahu kalian mencukupiku, tapi aku juga ingin mendapatkan pahala dalam kebaikan ini." Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, pesona Rasulullah itu dalam akhlaknya itu sangat luar biasa dan masih banyak sekali mukjizat-mukjizat yang kita bisa ceritakan yang membuat kita, waduh, kalau bukan Rasulullah itu nggak mungkin bisa melakukannya. Salah satu tadi tentang mengomentari makanan. Wallah alam bisawab, ini yang bisa disampaikan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Kayaknya nggak ada, karena ini lebih kepada mengingatkan kita akan kemudian akhirat. Gimana kita praktekin ya? Jadi bapak-bapak jangan komentar apa Pak? Makanan. Ibu-ibu jangan komentar makanan. Kalau suka ya makan, nggak suka ya jangan dimakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la